Salamullah ya salam rahman ya syukur. Salamullah ya amrul fasatangku baraknaku. Salamullah ya salam nanti masyiku wajadwaku. Salamullah ya salam ayaku ayaku. Alafayatu mudhani mahasyaku mahasyaku. Sa'ilahil atainaku mukhusnahi nuzulnaku. Fakulah ashrafina ila rahmani maulaku. Sallallahu mazayami mazayaku. Sanaturam sarahmata khasyana wa tarsyaku. Salamullahi hayakum wa aynullahi ta'aku. Sallallahu maulana wa salama atainaku. Al-Muqtari syafi'ina wa mubidina wa iyyaku. Al-Fatihah. Allahumma barik lana fi amarina wa razaqina kama barakta ala sayyidina Anas Malik radhiyallahu anhu. Allahumma barik lana fi amarina wa razaqina kama barakta ala sayyidina Anas Malik radhiyallahu anhu. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Renjang-renjang sedaya dalu punika kula panjenengan ziarah wonten ing makamipun Mbah Wali Putih atau nama aslinya Syekh Fat Putih. Kalau menurut bagian sejarah versi bahwa beliau ini adalah termasuk senopati dari kerajaan Palembang, terus mendapatkan ilham dan juga atas perintah dari Raja Palembang untuk berdakwah di tanah Jawa. Di beliau dari Palembang sudah termasuk senopati, otomatis senopati kaya nang kene wis terkenal apa jenderal berbintang 4 ataupun berbintang 3.
Makanya ketika beliau memilih tempat dakwahnya yaitu di Alas Roban, niki sing kula panjenengan lenggah niki termasuk bagian daripada Alas Roban. Dan di Indonesia, terutama di Jawa ini banyak alas-alas yang pernah saya ceritakan. Kalau di Jawa Timur yang terkenal dengan Alas Purwo, yang di tengah terkenal dengan Alas Roban, yang di barat atau Jawa Barat terkenal dengan Alas Baduy, yaitu di daerah Banten. Yang dua, timur dan barat, itu lebih dekat dengan pantai selatan. Sementara yang di tengah justru malah menjorok ke pantai utara. Tapi di zaman Syekh Subakir, penumbalan tanah Jawa yang pertama, secara umum itu katanya makhluk-makhluk astral maupun makhluk halus itu digiring ke selatan. Tapi setelah itu masih ada alas-alas yang juga dihuni oleh makhluk-makhluk astral tersebut selain yang ditumbali oleh Syekh Subakir, seperti alas Gelagah Wangi yang menjadi cikal bakal daripada kerajaan Islam pertama, yaitu Demak. Yang kedua ada alas berupa alas Mentoak yang menjadi cikal bakal terjadinya kerajaan Mataram ataupun kerajaan Yogyakarta. Dan wakilah ketika penumbalan itu atau pembersihan makhluk-makhluk astral, kalau yang di Gelagahwangi disingkirkan ataupun dipindahkan ke Alas Roban mriki. Apa krana peteke apa memang dogeleme nang kene nggih. Kok ora nang Banyuwangi nggih. Waktu itu kok ora nang Alas Mentoak. Bahkan di Pekalongan sendiri sing sayah mene kula jenengan sok ring jalan salah terus sampai tekan Banjarsari, itu dulu terkenal dengan Alas Gambir ataupun Alas Gambiran. Makanya sampai sekarang ya disebut gambaran dan lain sebagainya. Itu dulu sebuah alas ya. Yang meneotok di Borobudur, di apa mana pasar Banjarsari dan toko-toko Cina gitu, yang menguasai daerah situ. Nah, beliau Syekh Fathu'l ataupun yang terkenal dengan Mbah Wali Putih ini malah menduduki daerah sini. Sebenarnya di Alas Roban ini tidak hanya beliau, baik yang setara beliau, artinya sezaman dengan beliau, di bawahnya, bahkan di bawahnya lagi masih banyak makam di daerah Alas Roban ini. Kok bisa seperti itu? Memang Alas Roban ini termasuk bagian ujung daripada kerajaan Pajajaran. Kalau dulu Alas Roban ini ikut kerajaan Pajajaran karena Majapahit sampai Kendal. Itu perbatasan Batang Kendal, mulai Ngetan ikut Mojopahit, yang barat Alas Roban ini ikut Pajajaran. Makanya Alas Roban ini lebih banyak untuk
ngumpet dan mengasingkan diri para baik itu para pendekar pilih tanding maupun ulama-ulama pada zaman itu. Jadi ngumpet itu krono takut, tapi beliau banyak menggodok santri-santri di daerah apa sini. Jare Majapahit wis melu Pajajaran ditira kenyuk, jare Pajajaran wis pol nang kono paling wis diurusi karo apa? Wis diurusi karo Majapahit nggih. Kaya sampean duwe tangga, kulon ana gawe, wetan ana gawe. Cari wong wetan apa aras diaturi sing kulon, cara sing kulon para diaturi wong wetan. Situ-situ ora katuran kabeh ya ora. Dewi krana daerah Lasroban iki termasuk ujung. Yo, yang sing pedheke Batang, tapi sing Batang bangsa Slumpret umpamane sing daerah kono melone ngendi Slumpret Kalongan no? Utawane sing Kalongan bagian Slumpret nek Pak Blonja saka pedhek pasar Batang daripada ring Kalongan. Nah itu karena walaupun Kalongan sudah perbatasan dengan Batang. Itu pada waktu itu. Dan Syekh Fatkutte ini salah satu dari penyebar agama Islam di daerah Lasroban iki. Disebutke kathah ten tengah mriku wonten namanya Syekh Abdurrahman Subhi atau terkenal dengan Mbah Wali Subuh. Terus Syekh Abdurrahman sapa maneh Jebang Bayi nopo dan seterusnya. Kalau beliau ini di zaman Wali Songo nggih. Berarti wis tuwa nemen wong zaman Majapahit akhir nggih. Mulai Brawijaya beliau sudah diperintahkan untuk berdakwah di daerah alas bagian Pantura untuk menjaga daerah Pantura. Dan datangnya ke sini konon diantar oleh Raja Palembang itu sendiri. Karena termasuk Senopati kok Pak Kon metu dek kerajaan akhirnya diterke sampai tekan gini. Dan menurut penuturan dari orang-orang sini yang zaman dulu ya, ini makam beliau ini termasuk makam sing dari Jogo Macan Putih dan seterusnya. Nah setelahnya itu makam sini juga ada Syekh Kendil Wesi ataupun Senopati juga, tapi Senopati Mataram ya, yang dikirim delegasi pertama pada waktu itu yang dikomando oleh Pangeran Mandulorejo, Bupati pertama Pekalongan yang makamnya di Jebel Kaliwungu. Pangeran Kendil Wesi ataupun Mbah Kendil Wesi itu termasuk nang Sambong juga ono nggih. Terusan Singotaruno, terusan Syekh Sejogati sing ono nang makam Dukuh nggih Mbah Mas Ali. Itu para kesatria yang berjumlah 40 orang yang dianggap itu adalah semuanya senopati. Berbintang 2 ataupun berbintang 3 itu sekitar 40, termasuk Baurekso Pekalongan dan kedua putranya ya. Dan kalau tidak salah keduanya juga ikut gugur ketika penyerangan Batavia yang kedua ya, makamnya di Lebak Siu itu beliau gugur di sana. Dan yang lain lagi yang kula ngertosi kok Pangeran Kendil Wesi utawa Senopati napa Kendil Wesi ten mriki coba karena iki rampung mendhe ningali ten makam-makam mriku nggih. Mbah Kendil Wesi kalih sinten kiai sinten niku sing kula betul-betul. Wonten sing rombongan, artinya beberapa ulama yang dimakamkan hanya berapa, artinya orang di makam umum, tapi itu semuanya adalah para aulia yang tengah meneh daerah salah ya wis di kicing wis dikubah artinya berkumpul. Terus pada zaman Mbah Kiai Nawawi ataupun Syekh Nawawi Al-Bantani Sumal Maki, kemudian
menetap di Mekah, beliau menyusun kitab Hidayatul Bidayah di sini. Nggih. Tahun 1800-an beliau berjalan dari Alas Purwo akan pulang ke Banten. Beliau berjalan terus di Alas Roban ini beliau capek ya, istirahat, mlebu nang gua, ternyata bukan gua, itu adalah ular yang sangat besar. Beliau tidur di dalam mulut, jadi tengare diceblok asline ulo mau wis wicat-wicat ya. Artine Syekh Nawawi cebloke nang lemah, cebloke nang ilate. Nah, asline Pak Duntal Pak dicaplok gara-gara tekane nyengkal. Wis mangkel mengo tekan esuk beliau subuh apa tangan. Kagete dong tekane dicabut kok keluar darah, ternyata ulo mau. Terus pada zaman Mbah Kiai Anwar, Mbah Kiai Soleh Darat, terus Syekh Nawawi, yang satunya adalah Syekh Khalil ataupun Mbah Kiai Khalil Bangkawan. Beliau pernah berempat ini rapat di Alas Roban mriki, karena dipilih termasuk nggon sing paling tengah, sing dek wetan yo mrene, sing dek kulon yo mrene. Nah, sing ditunjuk sebagai tuan rumah 4 orang tersebut rapat adalah Mbah Kiai Anwar. Mbah Anwar niku seleting dengan Mbah Kiai Soleh Darat, Mbah Kiai Khalil Bangkalan, Mbah Kiai Nawawi Banten nggih, Syekh Nawawi Banten maksudnya Syekh Anwar. Karya Syekh Anwar juga banyak menurut Mbah Kiai Dimyati Rois, walaupun orang Batang ya mene nggih, yen nyebute ya Pekalongan kabeh orang Batang, itu beliau termasuk orang yang sejajar keilmuan dengan beliau-beliau ini. Walaupun yang 3 ini lebih masyhur daripada Syekh Anwar, tapi akhir-akhir ini sempat sering diceritakan oleh Mbah Kiai Dimyati, akhirnya makamnya dicari, ya salah info ini mungkin ketemu saya tuh kalau kok sing info terakhir ini dereng. Tapi karya kitabnya sebagian juga sudah diketemukan. Ini rapatnya di Alas Roban mriki. Alas Roban mriki yo sing digawe ora apik yo ono, sing digawe apik luwe akeh nggih. Para ulama-ulama, wali-wali di zaman itu banyak membuat padepokan-padepokan ataupun tempat untuk mendidik santri muridnya di ketenangan, di kesunyian Alas Roban ini. Cari almarhum biyen sing tau melu jamasan wis sedo nggih, almarhum Bapak Arwah tahun 60-an beliau nyupir. Cari sing tengah nggih, jalur kan ini ada 3 nggih. Ini yang selatan ini disebut jalur Sentul nopo-nopo sing paling dawa, terus tengah sing paling lawas, siji meneh sing bagian lor. Sing tengah jare ketika Pak liwat bangsa jam 2 malam nggih. Iki ana ula nyabrang jare dinteni sak jam ora keduat jalan tuwane Boro Dejal. Hampir sak jam jare ora keduat, kloser melayu ngalor nggih. Beliau saka Mendek di tahun 60-an pada zaman bangsa PKI. Nek ditarik kaya 60-an urung pati apa. Suwe nemen nggih, nembe berapa puluh tahun. Pantes nek Nawawi nang kene kula mangap artine apa mau gua gawe istirahat beliau nggih. 60-an wis menangi kok kuwi anake. Jare sak glugu kok sak pira gedine iki. Kuwi nyabrang dalan ngulon sak jam ora kedor. Almarhum siji meneh Pak Pri sing meninggal dereng dangu niki. Mobile mogok nang sing sebelah lor. Mobil anake ya diangkat.
Tapi riwari jare nanti ora ketemu jare. Jare Pak Lawong aku kenang pinggir dalan sing aran mogok ya mesti nang pinggir dalan ya ora bakal Pak rusuk nang jero semak-semak iki. Tapi carane riwari ping 5 kuwi ora weruh bapakane mogok ning dalan kuwi. Arep begitu Pak Pri ini maca sholawat maca apa wis bocah juga wis putus asa nembe kepethuk. Lah aku sewari iki Pak liwat nang kene. Bapak lah ora ana wong liwat to. Itu karan dhewe lagu dialing-alingi model apa. Kaji takur ya ketika kecelakaan mobil jembalik nabrak tumbuhan pasir. Dari sini awalnya ya. Jare mobil dek weleri jalan biasa atau ngetekan tene. Jare mambune kembang melati ngladek. Nombake tambah-tambah karoan cicilan ya artine ngebut nemen ana pasir tumbuhan padahal mobil urung sewulan juga dek toko jembalik. Alhamdulillah Citakur kok selamat. Dan masih banyak lagi ono sing tau diceritani jare salah juga tumbal gitu dimenehe ban potol ya nang tengah alas apa nang tengah apa ki mau jalur sing tengah moro-moro ditekani wong loro como totok dijugo ae diatur karo putri ratune mriki. Ternyata Pak ratune mriki mboten doyan karo wong keselirun juga kok ono. Akhirnya balik ke mana sempat diwali-ali apa kenang-kenangan krono ya gue sempat kikir ketika dijuguk kan orang dijuguk hilang atau uang yang longsor mati jadi sempat kikir polisi barang wis nutupi jenazah itu orang dapat moro-moro balik mana itu keanehan-keanehan itu belum begitu lama gitu. Makanya kulon jenengan tendalan minim moco sholawat maca bismillah. Nek wong tuwa-tuwa mbiyen ya nek ana nanggon bruk sing kira-kira kon ngebel didit ya sebenarnya untuk memberikan apa sinyal-sinyal seperti itu tidak ada salahnya. Ya minimal maca sholawat kanggo keselamatan ya. Itu diantaranya. Tidak perlu saya panjangkan lebar lagi. Ini sebagai ganti ya. Mbah Said Umar yang ada di Limpung. Kenapa saya ganti di sini? Karena ketok enek dipaksakan ke sana, koyok, sewen ya. Cok kali ini sampai setengah loro. Karena ini ke Banyu Putih setengah jam lebih. Kalau ke makam Habib Umar yang ada di Kalibening ataupun Limpung itu paling tidak setengah jam. Jadi 1 jam lebih ke sana ngunang makom sak jam maneh dadi pira 2 jam. Kutik kono bali ring Pantura maneh setengah jam, di Pantura ring omah kurang luwih sak jam. Jadi paling tidak minim-minimnya sampai ke rumah itu sekitar jam setengah 2-an bisa lebih. Makanya daripada kita kembali ke ngidul maneh, ke ngidul ke selatan nanti agak kemalaman, mendingan saya ganti di makam Mbah Wali Putih ya. Mugi yo mboten ngurangi keberkahan kula panjenengan ya. Intine kangge kemaslahatan sareng-sareng. Jadi yo ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Aku punya rencana, kalian punya rencana, tapi Allah mempunyai rencana lain. Yang mau isi nanggon sapa? Isi nanggon oleh-oleh. Aku sih sempat kepye luru apa? Rotip ya. Pengin Pak maca rotip nang makame Habib Umar. Terus pikiran wis bulat. Nang masjid juga pikiran beres di masjid langsung ke makam, insyaallah bisa kesampaian. Tapi ternyata sampai di rumah makan wis jam hampir jam 10 ya meneh wis jam piro ki? Jam piro? 11. 22.54 jam 10.
Ayo jam 11 nih. Ini dari sini ke rumah itu kurang lebih 1,5 jam, tambah 1,5 jam piro? Setengah satu. Nek digawa ring Limbung mau apa digawa ring Limbung paling enggak tambahi dari jam 1:30 ditambah 1,5 jam. Itu jam setengah jam setengah 2 ya. Makanya mugi mboten ngurangi barokah gitu. Angsal sing durung tau ziarah mriki ya ben ngertos, sing pun nate ya mugi ya tambah napa tambah ngertos. Allahumma amin. Cekap semanten kirawanipun Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habib atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahani ya rabbi bil mustafa sidana wa firlana ma madha ya wasi'al karam ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah taqabbalallah.